warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Husna Latifunisa Arif dengan NIM 220509740084 dari kelas PTI 2022C Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Selamat menyaksikan. Standarisasi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini kondisi member yang semakin rumit. Karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor. Dan berikut adalah beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Yang pertama ada International Telecommunication Union atau ATU. Dan yang kedua ada International Standards Organization atau ISO. Dan yang terakhir ada organisasi standarisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang standarisasi jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama kita bahas adalah tentang apa itu model OSI. Model Open System Interconnection atau OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Baik, setelah tadi kita bahas tentang OSI, selanjutnya kita bahas tentang TCP atau IP. Secara garis besar, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjembatani proses komunikasi. Nah, protokol paling terkenal dan sering digunakan yaitu TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang biasa disingkat dengan TCP/IP adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP/IP. Sederhananya, tugas TCP/IP yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Sesuai namanya, terdapat dua buah protokol yang digunakan TCP/IP, yaitu protokol TCP dan protokol IP. TCP/IP mulai dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sebagai protokol standar dalam membentuk Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar open network yang sifatnya independen sehingga bisa digunakan di mana saja. Selain itu, TCP/IP juga bersifat portable, di mana memungkinkan perangkat dengan sistem operasi berbeda tetap dapat dihubungkan, misalnya Windows dan Linux. Oke, dan kita sudah membahas tentang OSI dan TCP/IP. Selanjutnya, apa sih itu? Jadi, dalam OSI model terdapat 7 lapisan atau 7 layer, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, dan Data Link, serta Physical. Tapi, dalam TCP model hanya ada 4 layer nih, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang OSI model, yaitu 7 layer lapisan OSI model. Yang pertama ada application layer, merupakan lapisan teratas dalam model OSI. Lapisan ini berhubungan dengan aplikasi dan layanan yang digunakan oleh pengguna, seperti email, browsing, web, dan transfer berkas. Untuk lapisan kedua ada presentation layer, bertanggung jawab untuk mengelola format data, enkripsi, kompresi, dan konversi data, agar bisa dimengerti oleh perangkat penerima. Untuk layer ketiga ada session layer, yaitu mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antara dua perangkat dan juga mengelola masalah seperti kontrol, aliran, dan sinkronisasi. Dan lapisan yang keempat ada transport layer, menyediakan mekanisme untuk pengiriman data yang handal dan efisien antara perangkat.
Untuk lapisan kelima ada network layer, yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan yang berbeda. Untuk lapisan keenam ada data link layer yang berfungsi mengelola komunikasi antara dua perangkat dalam satu segmen jaringan yang sama dan juga mengendalikan akses ke media fisik seperti internet. Dan lapisan terakhir ada physical layer, berhubungan langsung dengan perangkat keras fisik yang digunakan dalam jaringan, seperti kabel, konektor, dan sinyal listrik. Ini mendefinisikan cara bit data dikirimkan melalui media fisik. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi terkait layer-layer antara OSI, model, dan TCP/IP. Setelah tadi kita membahas tentang OSI model, selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP model, yang dimana hanya ada 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Untuk lapisan pertama ada application layer atau lapisan aplikasi, merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung, sehingga aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Untuk lapisan kedua ada transport layer atau lapisan transportasi, berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Selanjutnya untuk lapisan ketiga ada network layer atau lapisan jaringan, merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address yang dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Dan untuk lapisan terakhir ada network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan yang merupakan bagian melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Jadi, apa perbedaan OSI dan TCP/IP? OSI menggunakan 3 lapisan Application Presentation Session untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. OSI menggunakan 2 lapisan Physical dan Data Link Layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan bawah. OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. OSI membantu menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Dalam OSI terdapat 7 layer lapisan. Sedangkan TCP/IP menggunakan 1 lapisan application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. TCP/IP menggunakan 1 lapisan physical layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan bawah. TCP/IP adalah standar berorientasi protokol. TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer. Dalam TCP/IP terdapat 4 lapisan layer saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai protokol apa aja sih yang bekerja di layar OSI. Pada application layer ada 9 protokol yang bekerja di bawahnya, yaitu ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMP, NNTP, dan DHCP. Selanjutnya pada presentation layer ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Sedangkan pada session layer ada 5 protokol, yaitu NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDO. Pada transport layer ada TCP dan UDP, sedangkan pada network layer ada IP, IRP, RIP, ICMP, IGMP. Pada data link layer hanya ada 2 protokol yang bekerja, yaitu PPP dan SLIP. Sedangkan pada physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa itu UDP. UDP merupakan User Data Protocol, adalah salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Nah, terus apa sih bedanya UDP dengan TCP? UDP adalah protokol tanpa koneksi. UDP tidak menjamin pengiriman data yang handal. UDP tidak menjamin pengiriman data yang terurut, memiliki overhead yang lebih kecil, cocok untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah dan tidak memerlukan penanganan kesalahan atau pengiriman data yang terurut. UDP memiliki protokol DNS, SNMP, RTP.
Sedangkan untuk TCP adalah protokol koneksi orientasi, menyediakan pengiriman data yang terjamin dan handal, memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh pengirim tiba dalam urutan yang benar. Memiliki overhead yang lebih besar, cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang handal dan terjamin. TCP memiliki protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.